Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wardani. Saya mahasiswa IAIN Cot Langsa, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 4. Oke, baik. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini yaitu dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Konseling Lintas Budaya. Nah, budaya atau kebudayaan yaitu meliputi seperti tradisi, kebiasaan, nilai-nilai, norma, dan bahasa, keyakinan, dan berpikir yang telah terpola dalam suatu masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi, serta memberikan identitas pada komunitas pendukungnya. Nah, secara singkat, budaya juga bisa diartikan sebagai pandangan hidup sekelompok orang atau dalam rumusan yang lebih umum adalah cara kita hidup sehari-hari, yaitu seperti cara sekelompok orang berpikir, mempersepsi, menilai, dan bertindak. Sedangkan lintas budaya adalah memahami keragaman budaya yang ada di dunia sekaligus dampak budaya tersebut terhadap kelangsungan masyarakat sosial dalam lingkup budaya tertentu. Nah, jadi yang dimaksud dengan konseling lintas budaya adalah konseling yang melibatkan konselor dan klien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dan karena itu proses konseling sangat rawan oleh terjadinya bias-bias budaya pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif. Nah, jadi konseling lintas budaya ini sangat penting dipelajari oleh calon konselor maupun konselor agar konselor dapat menyadari keberadaan budaya klien dan sensitif terhadap kebudayaan klien, sehingga dapat menghargai perbedaan, dan hal itu dapat membuat konselor merasa nyaman dengan perbedaan yang ada di antara dirinya dan klien tersebut. Misalnya seperti dalam bentuk ras, etnik, kebudayaan, dan kepercayaan. Selain itu, konselor juga dapat memahami bagaimana ras, kebudayaan, etnik, dan sebagainya yang mungkin mempengaruhi struktur kepribadian, pilihan karir, gangguan psikologis, perilaku mencari bantuan, dan kecocokan dan ketidakcocokan dari pendekatan konseling. Oke, selanjutnya ada pun konsep yang harus kita pahami dalam konseling lintas budaya sebagai seorang konselor ataupun calon konselor, yaitu kita harus memahami terlebih dahulu budaya yang dimiliki konseling, dan kita sebagai seorang konselor harus menyesuaikannya. Nah, konseling lintas budaya akan dapat terjadi jika antara konselor dan klien memiliki perbedaan. Misalnya konselor kulit putih memberikan layanan konseling kepada klien yang berkulit hitam. Kemudian konselor orang Batak memberikan layanan kepada orang yang berasal dari Ambon. Nah, layanan konseling lintas budaya ini tidak saja terjadi pada mereka yang berasal dari dua suku bangsa yang berbeda, tetapi layanan konseling ini dapat pula muncul ataupun terjadi pada suatu suku bangsa yang sama. Misalnya sebagai contoh, seorang konselor yang berasal dari Jawa Timur memberikan layanan konseling kepada klien yang berasal dari Jawa Tengah. Nah, mereka tuh kan sama-sama berasal dari suku ataupun etnis Jawa. Namun perlu diingat bahwa ada perbedaan mendasar antara orang Jawa Timur dan orang Jawa Tengah. Mungkin bisa kita lihat orang Jawa Timur terlihat agak kasar, sedangkan orang Jawa Tengah terlihat lebih halus. Nah, oleh karena itu, agar konseling lintas budaya ini dapat berjalan efektif, maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya, mengerti dan memahami budaya dan memiliki yang dimiliki konselingnya, dan memiliki keterampilan-keterampilan yang responsif secara kultural. Dengan demikian, maka konseling dipandang sebagai perjumpaan budaya, yaitu antara konselor dengan si klien. Oke, selanjutnya di dalam konseling lintas budaya ada istilah etik dan emik. Nah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan etik dan emik ini? Jadi, etik dan emik ini adalah cara sudut pandang dalam melihat budaya. Etik dan emik ini merupakan dua hal yang berbeda. Emik adalah sudut pandang dari pandangan si pemilik budaya, sedangkan etik adalah sudut pandang orang lain untuk menjelaskan suatu fenomena dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini yaitu siapa yang mengamatinya.
Nah, jadi dari pembahasan di atas, kira-kira apa sih yang membedakan antara konseling biasa dengan konseling lintas budaya? Nah, kalau konseling biasa yaitu pelayanan yang diberikan oleh konselor atau seorang ahli kepada individu dalam rangka mengentaskan suatu permasalahan dengan cara mengoptimalkan. Sedangkan konseling lintas budaya adalah suatu pelayanan yang dilakukan konselor kepada individu dalam rangka mengentaskan masalah dengan menggunakan pendekatan budaya. Nah, jadi di sini terlihat jelas ya perbedaannya antara konseling biasa dengan konseling lintas budaya. Nah, baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di dalam video ini mengenai materi tentang konseling lintas budaya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.